Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harus Benarif dari Forum News Network bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kalau kita amati saat ini berbagai persoalan itu datang silih berganti, bertubi-tubi ya. Mulai dari kalau yang terbaru ini itu saja unjuk rasa undang-undang TNI yang makin memanas di berbagai kota, kemudian muncul teror kepala babi ke wartawan Tempo dan berbagai kasus lain termasuk soal ijazah palsu Jokowi sekarang memanas lagi. Ini karena ada seorang alumni UGM yang langsung mempersoalkannya. Ini kan bulan Ramadan, Bung Rocky. Biasanya selama bulan Ramadan itu berbagai aksi jeda sejenak lah ya. Nanti baru memanas lagi setelah Hari Raya Lebaran. Betul, reaksi Presiden Prabowo hari ini agak mendesak karena meminta supaya komunikasi politik publik dibenahi oleh istana. Artinya Presiden mengenali dengan baik atau mengenali secara mendalam keadaan yang setiap saat bisa mengguncang stabilitas politik. Dan itu yang memungkinkan kita mulai menduga bahwa teguran-teguran netizen terhadap mereka yang menjalankan komunikasi publik di istana itu tidak diperhatikan tuh. Jadi kelihatannya kalau kita lihat meme yang beredar olok-olok terhadap Presiden Prabowo itu makin lama makin kasar tuh. Dan kelihatannya itu tidak bisa ditanggapi atau diatasi oleh para komunikator istana kan. Jadi juru bicara Presiden hanya mampu untuk mengolok-olok balik tuh. Dan itu justru yang menimbulkan kesan bahwa manajemen krisis memang tidak dipahami oleh kantor kepresidenan yang mengurus komunikasi ini kan. Nah, peluang-peluang yang tersedia adalah tumbuhnya kembali semacam sinisme publik bahwa memang pemerintah ini tidak punya kapasitas untuk memahami isu publik. Sekedar mengolok-olok bahwa oke, itu kepala babi ya dimasak aja tuh dengan asumsi apapun, tetap ini tidak serius ditangani, bahwa itu soal bercanda, bahwa itu soal semacam satira. Tetapi poinnya adalah ada benda yang tiba di meja redaksi dan itu adalah teror, dan itu tidak mungkin hal semacam itu diremehkan oleh negara. Ya, netizen bisa saling bercanda atau kalangan Tempo sendiri terima itu tidak terlalu serius, tetapi adanya teror itu harusnya dengan segera itu lembaga-lembaga negara itu harus bertindak tuh. Kan ini semacam tentu si Cicak itu orang yang udah terlatih, Bocor Alus juga terlatih, maka mereka anggap ya udah nggak apa-apa tuh, kalau bisa lah kirim utuh-utuh deh. Tapi ini adalah semacam psikologi pertahanan diri untuk tidak merasa takut. Padahal kita sebetulnya tahu bahwa hal semacam ini bisa terjadi berkali-kali. Mungkin hari ini Tempo, nanti berikut forum yang lain atau universitas yang lain dikirimi. Jadi sebetulnya kondisi yang memungkinkan kita membaca we are living in the republic of fear ini itu betul-betul terasa tuh. Walaupun bagi netizen itu masih bisa dijadikan semacam bahan untuk membalikkan olok-olok dari kalangan istana menjadi, saya baca misalnya ada wawancara dengan babi, lalu babi itu menjawab sesuka-sukanya itu untuk membalas isu yang di-raise oleh istana tuh. Jadi sebetulnya ada situasi yang kelihatannya satiris, tetapi sebetulnya ini bisa berakhir pada drama politik yang membahayakan. Nah, yang sekarang ini malah bikin tambah geger itu respon dari juru bicara istana soal teror kepala babi kepada wartawan Tempo. Ini karena dia menyatakan ya dimasak saja, katanya begitu santai. Ini yang dan kemudian banyak sekali yang mengecam itu, bahkan minta Presiden Prabowo itu mencopot Hasan Nasbi, ini kepala kantor komunikasi kepresidenan, karena memang bagaimanapun orang melihat apa yang dikatakan oleh Hasan Nasbi itu ya itu adalah pernyataan dari Presiden. Dan banyak kali media yang saya lihat setiap kali mengutip pernyataan Hasan Nasbi mesti ini disebutnya bahwa istana gitu nyebutnya ya, jadi dia menjadi personifikasi dari istana. Benar, ada tumpang tindih isu, semuanya sifatnya sebut aja destruktif atau negatif.
impression itu. Soal dan antara masih timbul perdebatan tentang masa depan dari institusi ini. Lalu soal undang-undang TNI yang pada akhirnya dipersoalkan secara hukum oleh Mas Zowie justru yang mengambil jalan untuk meminta direview di Mahkamah Konstitusi. Lalu ada soal skandal kepala babi ini. Jadi kita mulai lihat betapa penjumlahan dari public issue ini tumbuh menjadi kekhawatiran karena seolah-olah dia tidak bisa diorkestrasi oleh istana, itu sehingga mendempet dengan isu baru lagi yang baru beberapa jam lalu dibicarakan secara meluas, yaitu temuan bahwa ijazah mantan Presiden Jokowi betul-betul palsu karena setelah di riset secara digital tidak kompatibel antara tahun ijazah dan penggunaan font atau tulisan atau karakter yang dipakai untuk mencetak ijazah itu. Jadi terlihat bahwa ada tumpukan persoalan yang memerlukan perhatian serius karena gumpalan energi yang tersisa tidak bisa disalurkan dalam lembaga-lembaga yang formal. Misalnya energi oposisi tidak bisa disalurkan melalui partai yang ada di DPR. Kemarahan publik terhadap teror terhadap jurnalis tidak bisa ditangani secara proporsional oleh istana, oleh kantor kepresidenan yang mengurus soal komunikasi publik itu. Jadi semua hal akan tiba mungkin dalam endapan publik bahwa masalah-masalah krusial bangsa ini akan berlanjut. Justru karena ini menjelang Lebaran mungkin masih ada semacam penundaan isu itu karena timely secara waktu dia tidak kurang tepat itu. Orang masih berbuka puasa dan ceramah-ceramah keagamaan masih terdengar dari pusat-pusat ibadah. Jadi semua hal yang kelihatannya hari-hari ini tertunda untuk sebut aja ditumpahkan ke publik, ditumpahkan ke jalan, ditumpahkan ke media massa itu pasti akan muncul dalam bentuk yang lebih akumulatif setelah Lebaran. Dari berbagai kasus tadi dan juga kemudian respon dari istana maupun pemerintah itu, ini kan mengingatkan kembali kita hasil dari SIGI yang dilakukan oleh Kompas ya, tentang lemahnya komunikasi atau buruknya komunikasi publik pemerintah. Sekarang ini terbukti malah bahkan ini malah makin parah. Bersamaan dengan itu, ini kehadiran Jokowi, ya, Presiden Republik Indonesia ke-7 yang terus-menerus mencari akses untuk tampil di muka publik, itu malah kian memperburuk suasana. Termasuk ini sekarang ini perselisihan politiknya dengan Megawati CQ PDIP. Ya, saya sebut membahayakan karena kita harus lihat konteks dari amburadulnya komunikasi politik ini bisa berakibat pada timbulnya ketidakpercayaan pada Presiden Prabowo. Artinya, publik menganggap bahwa jenis kekalutan hari ini bisa berimplikasi pada ketiadaan harapan. Seolah negara tidak diurus lagi, seolah-olah semua hal dibiarkan menjadi anything goes, apapun bisa berlangsung. Kita mulai melihat juga misalnya mantan Presiden Jokowi berupaya untuk mencari akses pada Ibu Mega melalui Ibu Puan, lalu terjadi kesulitan komunikasi atau macetnya komunikasi, lalu masing-masing pihak merasa bahwa Jokowi misalnya merasa ya bukan dia yang mengawali persediaan dengan Ibu Mega, tetapi faktanya Jokowi sudah dipecat oleh PDIP. Lalu Jokowi mungkin menganggap karena saya dipecat. Loh, pemecatan itu tentu ada dasarnya kan. Jadi sebetulnya seluruh hal yang bisa kita lihat sebagai potensi timbulnya kembali perselisihan politik itu ada di depan mata. Nah, perselisihan politik semacam ini dalam keadaan ekonomi memburuk, dalam keadaan para pengusaha juga mulai merasa tidak ada jaminan bahwa sistem usaha mereka itu bisa kembali pulih, mulai melakukan sebut aja membawa kabur modalnya atau footloose capitalism tuh.
jejak-jejak modal itu tidak lagi disimpan untuk kepentingan investasi di dalam negeri, tapi mungkin sudah mulai dipindahkan aset maupun marketnya ke luar negeri. Nah, ini yang mulai kita bisa baca, dan bacaan kita tentu setara dengan apa yang diterangkan oleh lembaga-lembaga pemeringkat internasional. Ya, Indonesia memang tidak layak investasi itu. Indonesia memang berbahaya karena rasio utangnya itu akan mengganggu stabilitas APBN kan. Jadi sebetulnya Indonesia di watch juga dengan sangat hati-hati oleh mereka yang ingin melihat bagaimana pemerintah menjamin kalau ada foreign direct investment, bagaimana pemerintah menjamin kalau lalu lintas barang itu pada suatu waktu itu terhalang oleh regulasi yang sebetulnya memacetkan ekonomi yang rasional. Bagaimana kalau luar negeri akhirnya menemukan fakta bahwa ekonomi Indonesia sebetulnya itu sudah ada dalam keadaan yang membahayakan kan. Semua itu mungkin terjadi dalam 2 minggu ini, atau mungkin terjadi setelah selesai Lebaran, lalu semua fakta itu terbuka bahwa selama Lebaran sebetulnya ekonomi justru tidak tumbuh. Yang biasanya kalau Lebaran itu justru itu bagian yang bisa menambahkan growth atau pertumbuhan ekonomi kita. Nah, keadaan ini yang harusnya juga bisa dibaca secara hati-hati oleh Presiden Prabowo, supaya terlihat bahwa Prabowo mengerti keadaan detail. Yang berbahaya kalau Prabowo tidak di-brief dan tidak mengerti atau tidak paham bahwa ada gejolak yang ya semacam kita mencium bau asap, dan itu penanda bahwa ada sesuatu yang sedang menyala. Jadi bolehlah kita sebut bulan Ramadan kali ini sebagai Ramadan yang hiruk pikuk ya. Padahal momen Ramadan itu harusnya kita gunakan untuk berkontemplasi, atau dalam bahasa agama itu bertafakur, merenungkan kembali perjalanan hidup kita sebagai bangsa dalam setahun terakhir ini. Malah ini 10 hari terakhirnya orang harusnya banyak yang beritikaf di masjid ini, Bung Rocky. Makin terasa bahwa ada keadaan yang berubah sebetulnya. Alih-alih ada ketenangan di bulan suci Ramadan, tapi ternyata keributan politik justru terjadi di hari-hari ini. Dan kita masih akan lihat banyak video yang beredar tapi tanpa diberitakan oleh media-media konvensional itu, yaitu teman-teman mahasiswa, adik-adik kita, anak-anak kita, rekan-rekan berpikir kita yang luka-luka. Ada yang patah tulang, ada yang harus dioperasi, ada yang pulang dengan kasus yang mungkin tidak pernah dibayangkan, bahwa handphonenya dibajak, lalu akunnya itu diganti sebagai akun pinjol segala macam, dan satu waktu mungkin tagihan akan datang ke mereka. Jadi ada permainan intelijen yang terlihat untuk membahayakan kita, dan bacaan-bacaan intelijen ini juga harus dipahami sebagai penanda bahwa ada kekacauan di dalam koordinasi intelijen. Karena kita mengerti bahwa kalau keadaan mulai memperlihatkan potensi meradang, maka semua orang akan berupaya untuk memperbesar bisulnya tuh kan. Kan Presiden Prabowo sebetulnya ada di dalam persiapan langkah pertama untuk menyelesaikan 100 hari ini dengan energi baru. Tetapi tidak terlihat bahwa ada energi baru. Yang ada tetap kasak-kusuk atau isu bahwa akan terjadi reshuffle, bahwa si ini akan menggantikan si itu, atau sebetulnya target-target baru apa yang bisa dihasilkan setelah 100 hari ini untuk memulai kembali harapan bahwa ekonomi bisa bertumbuh 8%. Kan semua itu yang ditunggu oleh publik tuh. Dan sambil menunggu, kita juga mulai merasakan bahwa kepemimpinan Pak Prabowo itu sebetulnya legitimasinya memang dari awal dipertanyakan tuh. Nah, kalau kita endapkan masalah-masalah ini, kita akan lihat bahwa kalau kita bercakap-cakap secara mendalam, kalau saya lagi hiking, bertemu dengan penduduk yang sekedar menyapa, itu pasti pembicaranya tentang ijazah palsu Jokowi, pasti pembicaranya tentang Indonesia gelap, pasti pembicaranya tentang gerakan mahasiswa yang dinanti-nantikan untuk berubah menjadi demonstrasi besar-besaran mengulangi 98. Semua itu adalah imajinasi yang ada di dalam kepala rakyat, bukan mereka yang ingin ngomporin, tapi mereka bertanya pada saya tentang bisa nggak dia 98. Jadi bayangkan misalnya satu psikologi sosial sudah terbentang, dan intrusi-intrusi yang ada selama ini itu mengarah pada upaya untuk menagih pada Pak
Prabowo, apakah dia adalah kadernya Jokowi atau dia kader dari mereka atau rakyat yang memilih dia. Jadi saya kira itu sekedar saya beritakan bahwa dalam beberapa hari ini saya bertemu dengan banyak orang dan menanyakan keadaan itu, apakah keadaan ini akan menumbuhkan kembali satu harapan atau dia akan memburuk seperti 98. Nah kalau itu terjadi, itu artinya berantakan semua perencanaan yang dibuat oleh Presiden Prabowo. Jadi sekali lagi kita masuk pada satu tema bahwa komunikasi politik dari pemerintah itu sangat buruk, sehingga tidak ada semacam rasa nyaman untuk mengikuti dinamika politik. Walaupun ada dinamika, kalau kita nyaman kita akan anggap oke, ini akan biasa-biasa saja. Jadi sekali lagi kita mulai merasa bahwa kita lagi masuk dalam satu suasana the Republic of Fear, Republik Kecemasan, dan itu bisa betul-betul berwujud kalau sampai 1-2 hari ini tidak ada revisi yang ketat terhadap sistem komunikasi publik dari pemerintahan Presiden Prabowo. Sekali lagi, FNN hanya membantu untuk memetakan persoalan dan kita bukan pemberi solusi, kita adalah pemberi kritik. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.